wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Gani. Saya Alif Hidayat. Saya Trisno Maulana. Saya Widianita Tika. Saya Deluna Nini. Saya Ginda Putri Setiawati. Saya Maidat Nakiti. Kami dari Spiderman. Ini adalah hasil analisis kami tentang pelanggaran-pelanggaran iklan di Indonesia tahun 2024. Tolben, beli tiket pesawat, mantap. Beli tiket kereta, jaket. Beli tiket konser, aja. Bayar tinggal pakai kris tabungan buat beli yang sedap-sedap. Kayak ini nih, Imbang. Budget habis, tinggal pakai kris kartu kredit. Tapi ingat, belanjanya jangan kalem. Belum gajian, tenang. Bisa uang pembayaran, jadi cicilan. Gak perlu minjem nyokap. Atur limit di kartu debit virtual. Bisa, biar keuangan gak kolep. Buat kebutuhan lifestyle gue, ya living by Mandiri. Super app, super lengkap. Coba, hanya sama si Korlep. Pasal 1.2.1 bagian bahasa, banyak bahasa yang kurang bisa dimengerti dengan menambahkan kata up di belakangnya. Lalu pasal 1.2.2 bagian bahasa lagi menggunakan kata super lengkap. Terus pasal 1.5 bagian garansi, terdapat fitur cicilan 0% tapi belum terbukti bahwa cicilannya 0%. Pada pasal 1.10 bagian keselamatan, adegan menggelantung tidak sesuai dengan etika keselamatan. UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 2, terdapat adegan berbahaya tidak sesuai dengan UU penyiaran pasal 2 tersebut. Selanjutnya di pasal 37 ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang benar dengan menambahkan kata A pada di akhir kata. Pada UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 17 ayat B, iklan tersebut tidak memberikan informasi mengenai risiko dari memakai jasa tersebut. Promo 12 Halo Monas bikin belanja sampai ganas. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh halu ya halu. Halo Monas Bukalapak. Daripada halu, mending Halo Monas 12 Bukalapak. Lu aku jadi halu Bolnas 12 Bukalapak. Ada flash deal 12 diskon minimal 20% tiap hari. Voucher cashback 3 juta rupiah untuk semua orang. Karena tersentuh halu ya halu Bolnas Bukalapak. Di dalam iklan Bukalapak tersebut ada beberapa adegan yang melanggar etika pariwara Indonesia. Yang pertama ada di pasal 1.26 tentang pornografi dan porno aksi, karena dalam iklan tersebut ada adegan soal membuka pakaian. Lalu ada di pasal 3.2 tentang perempuan, di mana pada iklan tersebut terdapat adegan pemeran laki-laki yang memegang tubuh perempuan yang memakai pakaian ketat. Kemudian ada di pasal 1.12 tentang hiperbola, karena ada adegan yang menampilkan laki-laki menyerupai perempuan dan agak berlebihan. Lalu di pasal 3.11 pemeran lainnya, yang dimana pada iklan tersebut ada pemeran laki-laki yang menyerupai artis atau penyanyi, yaitu Ariel Noah. Selanjutnya ada pasal 1.5 tentang garansi. Di iklan tersebut menyentuhkan kata cashback 3 juta setiap pengguna. Lalu ada di 1.25 syarat dan ketentuan 1.25.1 terdapat keterangan syarat dan ketentuan berlaku tetapi tidak diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan tersebut. Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ada di pasal 9 bagian K, di mana iklan tersebut terdapat kalimat yang menjanjikan sesuatu yang belum pasti, di mana ada banyak diskon dan cashback. Lalu ada juga di pasal 17 bagian F, karena pada iklan tersebut terdapat banyak pelanggaran etika yang dilakukan dalam adegan tersebut. Kemudian Undang-Undang Penyiaran ada di pasal 48 ayat 4. Iklan tersebut banyak mengandung adegan sesuai dengan poin pasal 48 ayat 4. Nyetir suka-suka, boncengannya bertiga, bawa satu geng. Sedang boleh juga. SRS airbags-nya. Jika benturan, airbags akan mengembang.
Yang penting happy, gak perlu safety. Kadang bersusun, tinggi menembus awan, sampai menjulang, agak bergoyang-goyang. Untung Toyota ada hill start assist-nya, rem ke gas aman, tak mundur ke belakang. Start di tanjakan, langsung laju ke depan. Banyak rintangan, tak terasa aman. Asyiknya dendam, Apalagi teleponan, lanjutin terus, bawa lagi di jalan. Motifnya haluan, bikin ganggu di jalan. Ugal-ugalan, terobos lampu merah. Untung Toyota ada VSC-nya, belok mendadak, gas lift dari jalurnya. Kontrol pengereman agar stabil berjalan, bebas oversteer, gak bakalan understeer. Selalu tenang kalau pakai Toyota, pasti terjaga aman sepanjang jalan. Analisis pelanggaran pada iklan tersebut adalah 1.10 tentang keselamatan. Pelanggarannya iklan tersebut mengabaikan segi keselamatan. Lalu pada 3.11.2 tentang kekerasan, pelanggaran terdapat adegan membawa muatan berlebih berisi ayam dan beberapa muatan tersebut terjatuh ke jalan. Lalu pada 1.12 tentang hiperbola, iklan terlalu berlebihan ketika mempromosikan keunggulan tersebut. Lalu pada 1.29 tentang anak, iklan dibuat terlalu rumit untuk dimengerti anak. Lalu pada 3.2 tentang perempuan, terdapat adegan yang memberi kesan merendahkan perempuan. Lalu pada pasal 9, terdapat adegan yang membahayakan keselamatan dan kekerasan saat mengiklankan produk tersebut. Lalu pada pasal 4 ayat C, iklan tersebut tidak menaruh informasi tentang jaminan produk. Lalu pada pasal 4 ayat H, iklan tidak menampilkan informasi tentang kompensasi apabila barang tidak sesuai dengan semestinya. Lalu pada pasal 17, iklan tersebut melanggar perundang-undangan mengenai periklanan. New Improve Marina UV White, body lotion nomor 1 di Indonesia. Upgrade dengan new elegant look dengan 8 kali advanced brightening formula, bio whitening complex, niacinamide dan vitamin E, teruji klinis 100 kali mencerahkan, plus triple UV protection, level up cerahnya sinar kulitmu. Marina UV White tidak lengket. Aku dan jutaan perempuan Indonesia sudah buktikan cerahnya Marina. Ini saatnya kamu level up your bright skin with New Improve Marina UV White. Iklan tersebut melanggar pasal 1.2.2 bahasa tentang iklan tidak boleh menggunakan kata superlatif. Tetapi dalam iklan tersebut terdapat kata nomor 1 dalam kalimat nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya pasal 1.12 tentang hiperbola. Karena ada kalimat yang lebih-lebihkan seperti 100 kali mencerahkan, dan kalimat aku dan jutaan perempuan Indonesia lainnya sudah buktikan cerahnya Marina. Selanjutnya pasal 1.13 tentang waktu tenggang. Karena terdapat adegan hasil dari penggunaan produk Marina, tetapi tidak ada keterangan waktu tenggangnya. Selanjutnya pasal 2.7.2 karena terdapat adegan menjanjikan hasil seketika dari penggunaan Marina. Lalu pasal 1.16.2, 1.16.3 dan 1.16.4 tentang kesaksian konsumen karena terdapat kesaksian konsumen dan tidak menampilkan bukti dokumen yang jelas. Iklan tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat K karena terdapat kalimat dan adegan yang menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Lalu pasal 17 ayat F karena melanggar etika dan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Saat situasi under pressure datang, tetap tenang dengan badan Stay Fresh. Kaf Deodorant dengan Smart Sync Technology, lawan lebih dari 500 molekul penyebab bau badan. Stay fresh selama 72 jam. Kaf Deodorant, stay fresh under pressure. Iklan Kaf Deodorant melanggar beberapa aturan termasuk penggunaan kata sulit dipahami khalayak seperti kata smarting yang melanggar kitab EPI pasal 1.2.1, lalu adegan berbahaya seperti melompat-lompat di tangga darurat dalam pasal 1.10,
dramatisasi berlebihan tanpa peringatan berbahaya pada pasal 42.2.3, klaim berlebihan terkait efektivitas produk seperti 500 molekul dan stay fresh 72 jam pada pasal 9 UU Perlindungan Konsumen, serta pelanggaran pasal 46 UU Penyiaran terkait waktu penayangan produk yang dianggap spesifik untuk dewasa. Mau kencan dengan mereka? Ikutan Axe Heaven on Earth. Menangkan kencan dan hadiah lainnya. Wangi seksinya bikin bidadari lupa diri. Selanjutnya ada dari iklan X, lalu di pasal etika pariwara Indonesia-nya itu ada di pasal 1.26 mengenai pornografi dan porno aksi. Bentuk pelanggarannya itu pemeran perempuan menggunakan baju terlalu terbuka. Lalu yang kedua ada di pasal 3.2 mengenai perempuan. Di bentuk pelanggaran sendiri itu jika seakan-akan membeli produk tersebut bisa mengencani perempuan tersebut, yang berarti menjadikan perempuan sebagai objek. Lalu ada di pasal 1.2.1 mengenai bahasa, yaitu menggunakan bahasa yang kurang dipahami seperti membuat bidadari lupa diri. Lalu ada di pasal 1.12 mengenai hiperbola, terdapat kata jika membeli produk ini dapat mengencani para bidadari tersebut. Lalu di UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ada di pasal 9 menawarkan sesuatu yang belum pasti. Lalu bentuk pelanggarannya terdapat kalimat yang menjadikan suatu hal yang belum pasti, seperti mengencani bidadari. Lalu di pasal 17 pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di pasal 37, bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Emangnya matahari bisa nembus baju panjang ya? Soalnya kulitku tetap kusam. Makanya pakai Citra Fresh Glow Gel dengan aloe vera alami dan kekuatan glowing serum, mencerahkan dan menutrisi kulit glowing sehat, bebas kusam. Dalam iklan Citra Fresh Glow Gel terdapat kata 100% dalam kalimat 100% aloe vera. Ini melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pasal 1.2.3. Selanjutnya, di dalam iklan Citra Fresh Glow Gel terdapat tanda asteris tanpa keterangan yang jelas. Ini melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pasal 1.3.2. Selanjutnya, pelanggaran yang dimiliki oleh iklan Citra Fresh Glow Gel adalah manfaat produk yang tidak dijelaskan bahwa harus dalam pemakaian jika ingin mendapat hasil yang maksimal. Ini melanggar Kitab Etika Pariwara Indonesia pasal 1.27 tentang manfaat produk dan 2.7.4 tentang penggunaan produk. Iklan Citra Fresh Glow Gel juga melanggar UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 9 ayat 1 karena mengandung janji yang belum pasti. Jadi, itulah hasil analisa kita mengenai pelanggaran iklan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.